Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur jika di pagi hari ini kita masih merasakan anugerah indah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hari baru yang masih kita nikmati di hari ini. Maka dari itu mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk datang bersekutu dengannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau masih menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, di hari ini pun sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami mau datang kepadamu dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar di hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami anak-anak-Mu, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Kristus, amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 9, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tetangganya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalu dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hati, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abram, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Tema perenungan kita ialah karena Tuhan. Kecenderungan yang terjadi ketika seseorang mencapai suatu keberhasilan adalah timbulnya rasa bahagia. Pada titik pencapaian itu, kepada pihak manakah rasa syukur atau terima kasih kita tunjukkan? Ada orang yang berfokus pada kebanggaan diri sendiri, ada yang berterima kasih kepada orang yang mendukung dalam pencapaian itu, dan yang langsung mengikat dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika Israel akan menyeberangi sungai Yordan, mereka segera memasuki tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya.
Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Mereka besar dan kuat. Keturunan orang Enak yang sangat ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunan yang kokoh, berlapis dan tidak mudah diruntuhkan. Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah dan hal-hal yang diperlukan suatu bangsa. Namun, karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, mereka dapat menaklukkan semua bangsa-bangsa di wilayah Kanaan dan seberang sungai Yordan. Kenyataannya, selain pemunahan janjinya kepada nenek moyang Israel, Tuhan menghalau bangsa-bangsa di Kanaan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Karena itu, Israel sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri, jasa-jasa dan kebaikan mereka sendiri. Kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan ingin setiap saat umat-Nya menyadari keberadaan dan perannya. Jangankan sesuatu yang kita miliki atau capai, bahkan diri kita pun bukan milik kita sendiri. Sebab diri dan kehidupan kita hanya milik Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Semuanya karena Tuhan dan kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk selalu mengingat Engkau di dalam hidup kami. Karena peran-Mu yang selalu ada bagi kami di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan jemaat-Mu. Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan maupun pelayanan yang mereka angkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah setiap sakit penyakit yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Melalui makanan, minuman, serta perawatan yang mereka terima, kiranya mereka dapat kembali sembuh dan dapat melanjutkan aktivitas mereka. Ya Tuhan, yang dalam sukacita, kami mengucap syukur atas berkat sukacita yang masih Engkau alirkan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pergumulan kami di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami rasakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang membantu kami melewati setiap pergumulan kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan ingatlah bahwa hidup kita berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.